Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allahku, aku mengucap syukur kepadamu atas segala kemurahan-Mu, terlebih atas pemeliharaanmu pada malam tadi. Aku menyerahkan kepadamu jiwa dan badanku. Aku mempersembahkan kepadamu segala perbuatan yang akan kulakukan pada hari ini. Berkatilah aku ya Tuhan, dan tolonglah aku untuk berbuat baik kepada semua orang yang akan kujumpai hari ini. Berkatilah seluruh kegiatan dan aktivitasku sepanjang hari ini. Amin. Pergilah ke semua jalan dan persimpangan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, 'Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru saja menikah dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian, masih ada tempat.' Maka tuan itu berkata, 'Pergilah ke semua jalan dan persimpangan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku.' Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, renungan kita pada pagi hari ini adalah mau memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Mulai tahun 2024 ini, Tuhan banyak membukakan mata dan pikiran saya. Banyak hal yang sebelumnya tidak saya sadari, kini saya sadari. Salah satunya adalah menjalankan dengan benar peran saya sebagai laki-laki di dalam keluarga. Tidak menjadi iman dalam kepala keluarga yang baik. Saya kurang berdoa bagi istri dan anak-anak maupun orang tua. Saya juga tidak konsisten menjalankan doa bersama dan kurang mendidik anak di dalam iman. Saya tidak punya goals yang jelas dan kurang menjadi pemimpin. Setelah disadarkan,
saya langsung mengambil langkah untuk memperbaiki diri. Dimulai dari berdoa bersama anak-anak. Tentu, anak-anak menjadi mulai terbiasa berdoa malam bersama dengan saya. Saya juga menjelaskan tentang iman kepada mereka. Pelan-pelan, kepemimpinan saya di dalam rumah menjadi mulai terlihat. Saudara-saudara yang terkasih, untuk mengubah kebiasaan dan pola pikir yang lama bukanlah hal yang mudah. Konsekuensi atas semua yang diabaikan harus dijalani. Saya terus berproses dan melakukan bagian saya sebisanya. Karena saya tidak ingin anak-anak saya nantinya bertumbuh dengan buruk. Saya harus berkorban demi keluarga. Dengan kata lain, saya harus memikul salib untuk taat dan menjalankan perintahnya. Saya tidak bisa lagi bermalas-malasan untuk upgrade diri. Saya harus punya goals dan selalu berdoa. Saya membaca buku-buku yang bagus dan terus dibimbing untuk lebih sabar serta teguh dalam menjalani proses kehidupan. Marilah kita terima apapun salib kita sebagai tanggung jawab atas peran kita dalam hidup ini. Jangan malah melempar tanggung jawab sehingga orang lain yang akhirnya harus menanggungnya. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa Salam Maria 3 kali. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus, semoga dengan sabda dan renungan-Mu pada pagi hari ini membawa kami semakin mampu bertanggung jawab bagi pribadi kami masing-masing, keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, dan juga untuk iman kami. Semoga seluruh kegiatan dan pekerjaan kita hari ini diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.